Our world is full of lots of information. From your music playlist to your mobile phone contents, from your saved computer games to the details on your Facebook profile, from the information stored by your school to the data stored by your doctor. There's a lot of information, and it all needs to be stored, categorized, searched, and sorted. The amount of data that we store is growing at a tremendous rate. In fact, every day we create 2.5 quintillion bytes of data. So much that 90% of the digital data in the world today was created in just the last 2 years. That's the equivalent of a 60-foot-high wall of iPads stretching from Edinburgh to Oman in the Middle East. How do we manage this massive increase in the data we store? We depend on information systems to help us create, control, store, find, and access this information. So what is an information system? An information system is a set of computer-based tools for collecting, storing, and processing data in our world. Businesses and other organizations rely on information systems to carry out and manage their operations, interact with their customers and suppliers, and compete in the marketplace. For instance, corporations use information systems to reach their potential customers with targeted messages over the web, to process financial accounts, and to manage their workforce. Governments use information systems to provide services cost-effectively to citizens, to manage the economy, and to gather taxes. Digital goods, such as electronic books and software, and online services, such as auctions and social networking, are all provided by and operated by some kind of information system. A typical information system will have somewhere to store the data. Often this is a database. There will be a program which helps you use the data, and the program will have a user interface where you, the user, issue commands and receive the results. Information systems play a role in every aspect of your life. In our constantly connected digital world, it is important that you understand how information systems and the data they collect impact on everything that you do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa angkatan 2021 yang berbahagia, selamat datang pada perkuliahan kali ini. Kita akan memulai perkuliahan dengan mata kuliah pengantar sistem informasi dengan kode perkuliahan ISI 1B3. Pengantar sistem informasi. Pada perkuliahan ini, materi yang akan kita bahas adalah ada 5 hal di sini. Yang pertama adalah mengapa saya harus mempelajari sistem informasi. Artinya bagi kalian semua yang masuk di Universitas Telkom dan di Prodi Sistem Informasi, tentu mesti bisa menjawab mengapa kalian masuk ke Prodi Sistem Informasi. Walaupun tentu saja sebelumnya sudah memiliki jawaban. Nah, barangkali jawaban kali ini bisa makin memperjelas sehingga Anda masuk di Prodi Sistem Informasi ini dengan sepenuh keyakinan dan sepenuh cita-cita yang memang pas linier dengan apa yang kalian cita-citakan sebelum masuk ke prodi ini, sebelum diterima ya. Dan yang berikutnya adalah mengenai overview. Kita melihat dari gambar besar mengenai sistem informasi yang berbasis komputer. Berikutnya adalah kita akan melihat bagaimana dampak teknologi informasi terhadap organisasi. Dalam hal ini terutama organisasi-organisasi perusahaan ya. Di samping juga sebetulnya ada organisasi-organisasi yang nirlaba. Nah, kalau organisasi perusahaan itu organisasi-organisasi yang berorientasi laba.
Tapi ada layanan umum seperti kantor-kantor pemerintah itu juga menggunakan teknologi informasi. Tapi orientasinya bukan untuk mencari laba, tetapi pelayanan umum gitu. Nah, yang berikutnya akan kita lihat di sini adalah pentingnya sistem informasi untuk masyarakat, untuk society. Saat ini tidak mungkin tanpa menggunakan perangkat-perangkat teknologi informasi atau dengan kata lain hidup di lingkungan sistem informasi di masyarakat yang hidup pada zaman ini. Itu bagaimana pentingnya. Dan yang berikutnya adalah kita melakukan penyimpulan dari apa yang kita bahas dalam kesempatan kuliah ini. Mudah-mudahan kalian bisa nyaman mengikuti perkuliahan kali ini. Kita lihat di sini domain belajar ya. Di sini domain belajar kita ada di tengah-tengah ini, di dalam irisan begitu ya, irisan dari beberapa himpunan, dari beberapa kelompok kajian. Di sini kita akan melihat ada teknologi. Ya tentu saja teknologi yang dikaitkan dengan teknologi informasi yang di dalam itu pasti didasari dari teknologi-teknologi elektronika. Gitu. Kemudian berikutnya adalah kita melihat dari sisi komunikasi. Komunikasi yang dilakukan antar orang, bisa juga interpersonal, antar beberapa kelompok orang. Ya. Artinya di situ ada juga kerjasama di antara orang dan juga beberapa kelompok orang yang lain. Nah, tentu itu adalah bagian komunitas atau himpunan yang tidak mungkin tanpa kita hindari dalam kehidupan saat ini. Yang berikutnya adalah persoalan analisis kritis dan sistemik. Artinya di sini kita dalam melihat masalah itu memang kita harus melakukan analisis. Analisis di sini artinya membedah. Mengapa perlu melakukan analisis? Karena boleh jadi Anda melihat satu kesatuan persoalan itu secara garis besarnya saja, padahal Anda juga membutuhkan apa sih yang ada di dalamnya. Apakah semuanya saya butuhkan atau hanya sebagian saja? Maka karena itu perlu melakukan analisis, membedah permasalahan-permasalahan besar, dipecah-pecah menjadi persoalan-persoalan kecil. Gitu. Dan tentu saja jangan lupa, setelah melakukan analisis, Anda juga harus melakukan sintesis, menggabungkan lagi ya. Karena bisa jadi masalah-masalah yang kecil yang sudah Anda bongkar itu ya harus dirajut kembali ya. Tentu saja sesuai dengan kepentingan Anda. Kalau kepentingannya hanya sebagian, tentu saja hanya sebagian. Tapi kalau kepentingannya keseluruhan, ya tentu harus menyeluruh juga. Gitu. Nah, dalam mengerajut tadi, dalam menggabungkan tadi itu, tentu saja harus secara teratur. Dengan kata lain, harus sistemik susunannya itu. Jangan sampai yang harus disusun di depan ditempatkan di belakang, dan seterusnya. Nanti bisa kacau. Demikian juga dasar-dasar bisnis ya. Dasar-dasar bisnis dalam arti di sini perniagaan. Niaga itu adalah interaksi antar orang, khususnya antar penjual dan pembeli. Tentu saja penjual juga menghendaki keuntungan, pembeli juga menghendaki harga yang murah tapi kualitas baik. Nah, akan terjadi interaksi di situ. Dalam arti terjadi negosiasi. Nah, bagaimana negosiasi itu harus sehat juga, jangan saling merugikan gitu. Itu yang menjadi dasar-dasar bisnis, artinya marilah kita untung bersama, jangan merugikan salah satu pihak. Nah, hal itu semua bisa diatasi atau bisa diwadahi oleh teknologi informasi. Sehingga membentuklah di sini irisan dari paling tidak 4 himpunan ini, itu yang disebut dengan sistem informasi. Dalam pengertian untuk melakukan implementasi penerapan teknologi pada bisnis. Dengan kata lain, nanti akan membentuk sistem informasi, itu di sini saling berkelindannya beberapa komponen ya. Ada dasar-dasar bisnis, komunikasi, analisis, kemudian teknologi, informasi tentu saja.
saling berkelindan membentuk satu kesatuan yang kita sebut sistem dalam rangka menyelenggarakan informasi yang bermakna bagi para penggunanya. Tentu saja dalam hal ini untuk penyelenggaraan bisnis. Itu yang akan kita pelajari kira-kira pada 1 semester ke depan ini ya. Kemudian kita harus juga melihat konsep-konsep dasar di sini. Ada 2 istilah besar yang perlu kalian pahami dengan baik ya. Ada yang disebut dengan teknologi informasi dan ada juga sebutan sistem informasi. Apakah keduanya sama atau ada perbedaan? Nah, di sini akan dijelaskan ya. Pertama adalah mengenai teknologi informasi. Itu mengacu pada segala sesuatu peralatan yang berbasis komputer. Sehingga di sini kita katakan bahwa teknologi informasi itu adalah perangkat. Tentu saja perangkat yang berbasis komputer. Ada hardware, ada software di dalamnya. Ya. Yang mana orang itu gunakan untuk bekerja dengan informasi, untuk mengelola informasi itu. Support the information and information processing needs, tentu saja dalam rangka mendukung pemrosesan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan informasi, penyebaran informasi, pendayagunaan informasi supaya menjadi bermakna, memberikan manfaat dalam mengelola sebuah organisasi, khususnya organisasi bisnis. Jadi pengertian teknologi informasi itu lebih kepada perangkatnya, ya, yang berbasis komputer. Sekarang ada istilah yang lain di sini, sistem informasi. Apa yang maksud dengan sistem informasi? Di situ adalah sebuah sistem informasi, dia melakukan koleks, mengumpulkan ya, kemudian prosesis, melakukan pemrosesan, pengolahan juga, store, menyimpan, analisis juga melakukan analisa, juga disseminate artinya menebarkan informasi-informasi itu untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi dalam hal ini sistem informasi itu adalah suatu sistem, satu kesatuan dari beberapa komponen yang melakukan pengelolaan terhadap informasi. Pengelolaannya itu bisa mengumpulkan, bisa memproses, menyimpan, menganalisis, kemudian juga menyebarkan kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, di dalamnya bisa jadi menggunakan perangkat-perangkat teknologi informasi, gitu ya. Tetapi bisa juga tidak menggunakan perangkat teknologi informasi. Hanya dalam konteks saat ini, yang namanya sistem informasi itu mesti terkait dengan penggunaan perangkat teknologi informasi. Sudah sulit dipisahkan penyelenggaraan sistem informasi tanpa menggunakan teknologi informasi. Misalnya kita menggunakan komputer, itu juga teknologi informasi. Komputer juga tidak berdiri sendiri, tetapi sudah terkait atau terikat atau terkonfigurasi dalam sebuah jaringan. Menggunakan jaringan juga, apakah itu wireline, pakai kabel, atau wireless, menggunakan gelombang, itu lain persoalan. Tetapi itu bagian dari komponen-komponen yang terikat atau yang terkait dengan penyelenggaraan sistem informasi. Hanya itu adalah bagian dari teknologi informasi. Mudah-mudahan kedua istilah ini makin jelas bagi kalian ya. Apa itu teknologi informasi dan juga apa yang maksud dengan sistem informasi. Dalam hal ini, sistem informasi memiliki pengertian yang lebih luas, karena di dalamnya ada teknologi informasi. Selanjutnya kita lihat di sini, ada istilah-istilah ya, ada data, ada information, ada knowledge. Pengertian-pengertian dasar yang perlu kalian pahami ini. Yang pertama itu adalah pengertian data atau data. Itu adalah merupakan bagian elementer paling dasar dari sesuatu hal, benda bisa jadi, bisa juga satu kejadian, bisa juga aktivitas, bisa juga suatu transaksi, ya, yang di dalamnya itu ada
sesuatu yang harus direkam, harus disimpan, diklasifikasikan juga, kemudian juga disimpan, but not organized to convey any specific meaning. Tetapi dia masih belum memberikan arti kalau belum digabung dengan data yang lainnya. Tetapi itu adalah sesuatu yang harus diurus gitu ya, dalam hal ini yang harus direkam dan seterusnya tadi ya. Kemudian yang keduanya adalah informasi. Informasi itu adalah data. Jadi informasi itu terdiri dari data yang dikelompokkan, diorganisasikan sehingga memberikan makna, memberikan arti dan nilai bagi yang menggunakannya, bagi para penerimanya. Seperti kalau contoh data itu angka 10. 10 itu baru data. Nah, kemudian nanti 10 itu dikaitkan dengan data yang lain. 10 itu dikaitkan dengan hasil UTS misalnya. Kalau UTS-nya skalanya 1 sampai 10, berarti kalau Anda memperoleh nilai 10 itu nilai maksimum. Artinya pasti Anda suka dan senang ya memperoleh nilai 10 dari skala 10. Tetapi kalau nilai UTS itu dari skala 1 sampai 100, Anda memperoleh nilai 10, tentu saja tidak akan senang. Ya. Karena setelah digabungkan dengan bahwa itu UTS dengan catatan nilainya 1 sampai 100, Anda berarti terlalu kecil nilainya. Ya, kalau dihubungkan dengan nilainya bahwa itu 1 sampai 10, Anda memperoleh nilai 10, itu tentu saja informasinya jadi lebih bermakna, bisa membuat Anda gembira. Tapi kalau yang tadi, Anda bisa jadi murung. Nah, itu adalah informasi. Jadi kumpulan data, dari beberapa data, setelah itu dia memiliki makna, memberikan arti, dan nilai. Tadi nilai itu Anda gembira atau Anda murung. Ya, memperoleh angka 10 tadi. Kemudian ada istilah knowledge. Ya. Nah, knowledge itu adalah informasi. Jadi kumpulan informasi yang telah diorganisasikan, yang telah dikelola, dikumpulkan, dan juga diproses supaya memberikan arti lebih jauh lagi, memperoleh pengalaman yang lebih jauh lagi. Seperti tadi, kumpulan-kumpulan, katakanlah nilai, ada yang dapat 10, ada yang 20, ada yang 50, ada yang sampai 80. Dari sekumpulan informasi, ada yang suka memperoleh karena nilainya 80 dari angka 100, gitu, skala 100, ada yang 70, bahkan ada yang 10 tadi. Nah, kumpulan dari satu kelas informasi-informasi itu bisa dilihat nanti bahwa mayoritas di kelas ini memperoleh nilai di atas 50. Sedangkan kelas lain nilainya itu di bawah 50 rata-ratanya. Nah, nanti menjadi pengetahuan bahwa kelas ini rata-rata bagus nilainya. Sedangkan kelas yang satunya lagi karena rata-rata di bawah nilai 50, bisa dikatakan kelas ini tidak terlalu bagus. Itu sudah menjadi pengetahuan kalau seperti itu. Itu yang kita sebut dengan istilah knowledge. Ya. Jadi informasi yang telah diorganisasikan dan juga sudah diproses untuk memberikan pengertian. Jadi kita bisa menilai kelas ini kelas yang bagus atau tidak. Kemudian untuk melihat pengalaman juga ya. Dan selanjutnya untuk melihat to a current problem or activity. Bagaimana kelompok-kelompok kelas ini. Dari sekian kelas, katakan Anda di sistem informasi ini ada sampai 9-10 kelas, akan bisa dinilai mana yang paling bagus nilainya untuk kelas-kelas PSI misalnya. Nah, nanti akan dilihat di ujung semester. Rata-rata kelas ini dapat sekian, sehingga bisa disimpulkan jadi pengetahuan, jadi knowledge. Dan tentu saja analogi untuk pengetahuan yang lain juga kira-kira seperti itu. Kalau misalnya buku itu terdiri dari sejumlah huruf, kan? Huruf digabungkan menjadi kata. Gabungan kata itu menjadi kalimat. Gabungan kalimat menjadi paragraf. Gabungan paragraf menjadi halaman.
gabungan halaman jadi bab, gabungan bab menjadi satu. Itu kira-kira seperti itu ya, kumpulan dari semuanya itu nanti membentuk satu kecil-kecilan akhirnya menjadi besar. Nah, pengetahuan yang sudah biasa melekat atau sudah dipahami di satu lingkungan tertentu, katakanlah di prodi sistem informasi misalnya, collective application of knowledge in action. Ini pengetahuan yang memang sudah biasa digunakan bahwa kalau untuk kuliah PSI ini di prodi sistem informasi kelas sekian sampai kelas sekian umumnya adalah baik. Sedangkan kelas sekian sampai kelas sekian lebih baik. Dan kelas sekian sampai kelas sekian paling baik misalnya. Itu dari pengalaman bertahun-tahun ya. Sekian tahun melakukan perkuliahan di situ, selalu kecenderungannya begitu. Sehingga pengetahuan yang sudah bertahun-tahun dan umumnya polanya tidak jauh beda, itu menjadi kita sebut wisdom di sini ya, kebijakan yang sudah biasa menerap di lingkungan tertentu. Ya, seperti di masyarakat juga kan begitu. Masyarakat, pengetahuan yang turun-temurun dan terus diamalkan, dikerjakan oleh masyarakat itu menjadi kearifan lokal. Kearifan itu sumbernya dari mana? Dari pengetahuan tentu saja ya. Jadi beberapa peristilahan, jadi di sini ada data, data itu membentuk informasi, informasi nanti akan menjadi knowledge, knowledge itu menjadi wisdom. Kira-kira urutannya ya. Nah, di sini diberikan contoh. Di sini ada data, ada informasi, ada knowledge. Nah, data ini misalnya angka-angka seperti ini. 3,16, 2,92. Ada data lain, misalnya di sini nama orang, John Jones. Jadi 3,16 itu adalah ternyata miliknya John Jones ini ya. Dengan pengertian bahwa itu adalah data GPA. GPA itu Grade Point Average ya. Itu adalah indeks prestasi kalau di kampus kita ini sebutnya. Atau IPK, indeks prestasi kumulatif rata-rata biasanya. Nah, data 3,16 itu belum punya arti apa-apa. Tetapi kalau sudah digabungkan dengan John Jones, itu menjadi jelas bahwa itu adalah punyanya John Jones. Dalam konteks apa sih? Dalam konteks IPK atau GPA. Sehingga di sini dikatakan John Jones itu memiliki IPK yang cukup baik dibanding 2,92 gitu kan. Ini punyanya Sue Smith misalnya. Tentu lebih rendah dibanding 3,16. Nah, berikutnya juga sama seperti itu, angka 1,39 itu punya Keeley Owens gitu kan ya. Kemudian juga 3,95 ini lebih tinggi lagi. Punya Tom Erlas di sini ya. Nah, di sini nanti menjadi informasi. Nah, kalau informasi ini tadi kumpulan data memiliki arti lebih, nanti bisa dimaknai dengan pengetahuan yang lebih besar lagi. Bahwa di sini yang memiliki kesempatan paling baik untuk memperoleh beasiswa misalnya, atau juga bisa disebutkan dengan memiliki nilai kelulusan yang paling baik, juga punya kesempatan untuk bekerja, diterima di tempat pekerjaan lebih cepat, tentu saja setelah menerima informasi ini. Ya. Informasi ini nanti akan jadi pengetahuan umum bahwa umumnya perusahaan-perusahaan itu menerima yang GPA-nya sekian-sekian. Kan. Tentu saja itu baru salah satu unsur penilaian. Bisa juga ada unsur penilaian yang lain. Hanya ini kembali kepada pengertian tadi, menjadi makna yang lebih luas kalau itu dilihat konteksnya dalam konteks yang lebih luas lagi, kan? Sehingga kita katakan menjadi pengetahuan bahwa orang-orang dengan GPA yang baik umumnya juga akan cepat diterima oleh perusahaan-perusahaan. Nah, kemudian ada angka yang sama. Di atas tadi 3,16. Di bawah juga ada angka 3,16. Tetapi di sini
angka 3,16 ditambah nama orang, bukan GPA, tapi IRE di sini ya. Di sini adalah earn year round appraisal atau nilai yang diperoleh pada permainan di Amerika ini, olahraga yang dilakukan di Amerika itu ya. Kalau dulu kita sebut dengan kasti. Nah, di sini angka 3,16 itu tentu saja beda karena konteksnya beda. Kalau 3,16 di atas itu adalah di universitas, konteksnya universitas, sedangkan kalau di sini baseball atau kasti itu lah kalau kita sebutnya ya. Untuk olahraga baseball, sehingga tentu akan beda pemaknaannya juga. Pengetahuan knowledge-nya juga lain. Angkanya sama, 3,16, tentu juga ada dimiliki oleh orang-orang tertentu, hanya di sini konteksnya dalam permainan baseball. Bukan dalam pengertian nilai yang diperoleh selama menjalani studi di suatu universitas. Maka tentu saja pengetahuan yang dibentuk berdasarkan informasi ini berbeda dengan pengetahuan yang dibentuk dengan informasi yang ada di atas. Karena apa? Konteksnya berbeda ya. Ini konteks universitas, sedangkan ini konteks olahraga, baseball. Selanjutnya kita di sini lihat mengapa saya harus melakukan studi sistem informasi. Di sini Anda bisa melihat jawaban pertama adalah supaya Anda mengerti apa yang ada di balik aplikasi-aplikasi yang canggih-canggih yang digunakan itu. Misalnya Anda menggunakan handphone kan? Anda semua nampaknya sejak SD bahkan TK sudah bisa bermain-main handphone ya. Untuk anak-anak sekarang atau bagi Anda mahasiswa generasi milenial itu begitu lahir sudah melihat handphone, sudah menggunakan bahkan ya, sudah memainkannya itu. Nah, tentu saja itu ada yang aneh. Mengapa dipijit ini bisa mengeluarkan suara ini, bisa mengeluarkan gambar ini? Kok ada orang bicara di tempat yang tidak kelihatan? Nah, itu semua di balik sistem informasi itulah Anda bisa mempelajarinya ada apa sesungguhnya ya, balik aplikasi-aplikasi itu. Kemudian yang keduanya dalam rangka untuk bagaimana be able to provide input into your organization IT application. Dalam rangka ini supaya Anda memiliki kemampuan untuk memberikan masukan ke aplikasi-aplikasi IT organisasi yang Anda geluti di sana. Sehingga nanti Anda bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau ada hal-hal yang Anda rasakan, wah ini ada masalah nih. Nah, dengan demikian, mudah-mudahan itu dengan belajar sistem informasi bisa memecahkan persoalan-persoalan seperti itu. Karena Anda masuk ke prodi ini kan dengan ketertarikan pribadi masing-masing umumnya ya. Mudah-mudahan bukan karena pesanan orang lain gitu. Kalau pesanan orang lain nanti malah Anda tidak nyaman masuk ke prodi yang Anda sendiri tidak suka. Saya kuat dugaan menurut saya kalian masuk ke prodi ini dalam rangka memang sesuai dengan minat dari masing-masing Anda. Itu akan lebih ngepas lagi. Kemudian yang ketiganya adalah quickly be in a position to recommend. Nah, bisa jadi Anda bisa harus memberikan saran, harus memberikan rekomendasi ya, atau berpartisipasi dalam pemilihan aplikasi-aplikasi IT yang bisa jadi untuk keperluan pribadi Anda atau bisa juga untuk keperluan organisasi perusahaan Anda. Nanti sebaiknya pakai apa kalau untuk mengelola kata-kata. Anda yang berpengalaman di bidang itu tentu saja akan mengatakan menggunakan aplikasi ini. Tapi kalau untuk mengolah tabel-tabel misalnya, tentu saja Anda juga akan menyarankan menggunakan aplikasi ini setelah Anda mengetahui bahwa itu yang paling tepat. Dan seterusnya itu ya. Kemudian juga yang keempatnya itu adalah Anda punya kemampuan untuk melakukan pengembangan perbaikan-perbaikan di dalamnya dengan cepat.
jika menemui persoalan-persoalan di dalam teknologi informasi, ada sesuatu yang mencurigakan, ada yang harus diperbaiki maksudnya gitu ya. Ada yang harus dilakukan improvisasi juga. Nah, itu mengapa? Bisa jadi ya karena Anda sudah mengerti dasar-dasar sistem informasi, Anda masuk ke dalamnya itu mengerti konsep-konsep database, konsep-konsep aplikasi, hubungan antara satu modul dengan modul yang lain, ada interface. Nah, bagaimana supaya hubungan antar interface itu bisa cepat, misalnya respon time-nya sekian detik dan seterusnya, tentu saja itu setelah kalian pelajari sistem itu di dalam sebuah perkuliahan katakanlah. Termasuk di dalamnya ada praktikum ya. Itu yang lebih membuat Anda makin terampil kalau Anda langsung praktek di lapangan. Ya, di kampus kita, di prodi kita tentu saja ada praktikumnya juga ya. Tidak sekedar perkuliahan di dalam kelas. Berikutnya adalah bagaimana supaya Anda itu mengerti terhadap dampak-dampak potensial dari sesuatu yang baru atau ada perbaikan teknologi yang diimprove, yang diperbaiki juga. Dalam rangka will have on your organization and therefore will be qualified to make recommendation. Tentu saja kembali lagi kepada pembuatan saran. Bisa jadi Anda semua nanti menjadi konsultan-konsultan atau pelaku-pelaku bisnis di bidang teknologi informasi. Mana yang paling pas, misalnya menggunakan kecepatan berapa nih internet yang akan kita gunakan, kemudian akan menggunakan routernya seperti apa, menggunakan bridge-nya apa, kemudian juga nanti menggunakan servernya yang seperti apa, kecepatan dan sebagainya itu ya. Tentu setelah Anda mengerti tidak saja dari sisi praktis, tetapi juga teoritis-teoritisnya juga. Nah, kemudian berikutnya adalah play a key role in managing the information system. Tentu saja kalau Anda di satu komunitas, katakanlah di tempat pekerjaan nanti ya, Anda bisa jadi memainkan peran kunci di dalam sebuah organisasi perusahaan yang di dalamnya mengelola teknologi atau sistem informasi. Kalau Anda memiliki skill, punya juga knowledge, pengetahuan, dan memiliki sikap yang baik, bisa jadi Anda terpilih menjadi orang-orang kunci di situ untuk mengamandoi atau untuk menjalankan sebuah unit sistem informasi. Dan saja berbekal pengetahuan yang memadai itu akan makin terdukung peran Anda di sana. Bisa juga yang ketujuh itu adalah be in a position to use IT if you decide to start your own business. Nah, bisa jadi Anda juga membuka startup, usaha-usaha baru ya, bisnis sendiri ya. Sekarang marak bisnis yang dilakukan menggunakan bisnis on the internet itu, online bisnis itu banyak dilakukan jangankan oleh lulusan-lulusan kampus, para ibu rumah tangga saja bisa menjalankannya. Tapi dengan orang-orang yang lulusan-lulusan kampus, tentu saja diharapkan kreativitasnya makin kaya gitu, dibanding dengan yang tidak ikut perkuliahan khusus sistem informasi. Hingga nanti variasi dari bisnis yang dijalaninya itu akan lebih baik lagi dibanding yang tidak mengikuti perkuliahan di sistem informasi. Ya. Di berikutnya kita lihat di sini pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan teknologi informasi. Ada beberapa profesi di sini. Yang pertama adalah Chief Information Officer atau CIO. Ini adalah manajer sistem informasi yang paling tinggi. Katakanlah di beberapa perusahaan juga disebut juga direktur sistem informasi atau direktur teknologi informasi. Atau bisa jadi ini adalah berada di tingkat komisaris, Chief Information Officer di beberapa perusahaan. Di sini disebutkan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang sifatnya strategis dalam perencanaan di dalam organisasi. Semacam pengarah terhadap kebijakan sistem atau teknologi informasi di sebuah
organisasi. Berikutnya ada Direktur Sistem Informasi. Ini kadang-kadang tidak bisa dibedakan antara Direktur Sistem Informasi dengan CIO atau Chief Information Officer. Kadang-kadang sama, kadang-kadang dibedakan. Memang ini tidak secara tegas ya. Ini tentu saja kalau Direktur Sistem Informasi melakukan pengelolaan terhadap semua sistem di dalam organisasi tadi itu yang dia kontrol dari waktu ke waktu, artinya secara harian ya, operasional dari sistem informasi. Kemudian ada manajer pusat informasi. Ini tentu saja melakukan pengelolaan terhadap layanan-layanan sistem informasi seperti helpdesk. Itu ada sesuatu yang vital ya. Kalau ada para pengguna kebingungan bagaimana dengan informasi yang katakanlah di deliver oleh sebuah alat informasi itu yang Anda gunakan, pada saat bingung tentu saja harus disiapkan help desk-nya dari yang mendeliver sistem tadi atau informasi tadi. Itu adalah fungsi dari Information Center Manager. Dan juga Application Development Manager. Nah, kalau ini melakukan koordinasi dan mengelola pengembangan sistem-sistem baru. Ya, ini Application Development Manager. Di sana fitur-fitur dari layanan-layanan bagi para pelanggan itu dikembangkan terus oleh manajer ini ya. Kemudian ada juga project manager. Nah, kalau ini melakukan pengelolaan terhadap sistem pengembangan, proyek-proyek pengembangan sistem baru secara khusus. Misalnya ini akan dilakukan kerjasama dengan pihak tertentu, maka butuh penanganan proyeknya itu oleh orang tertentu pula. Itu yang disebut dengan project manager. Sistem manager tentu saja adalah yang melakukan pengelolaan terhadap sistem-sistem yang existing, yang sedang berjalan saat ini. Itu biasa disebut dengan sistem manager. Kemudian operation manager itu adalah melakukan supervisi atau penyediaan dalam kegiatan operasional harian terhadap data maupun pusat komputer. Itu biasa operation manager melakukan pengawasan terhadap operasional komputer atau pusat komputer. Ada juga sistem analis. Kalau sistem analis itu adalah sebagai orang yang menjembatani antara user dan programmer. Artinya begini, sistem analis itu dia itu melakukan menampung kebutuhan-kebutuhan para pengguna dalam hal ini user, kemudian dibuat sistemnya itu dilakukan analisis, bahkan berikutnya itu dilakukan sintesis dalam rangka menerjemahkan kebutuhan user menjadi kebutuhan atau dalam bahasa yang bisa dipahami oleh programmer. Jadi programmer tinggal melakukan coding-coding saja dari bahasa yang telah diubah, diterjemahkan dari kebutuhan user menjadi bahasa sistem analis yang bisa dipahami oleh programmer. Tentu di sini untuk menentukan kebutuhan informasi dan masalah-masalah teknis pemrograman untuk aplikasi itu. Kemudian juga ada bisnis analis, itu biasanya berfokus pada desain, membuat solusi-solusi desain untuk kepentingan persoalan-persoalan bisnis, mengatasi hal-hal yang kebutuhan pengembangan pasar baru, pemasaran produk baru, atau penciptaan produk baru, dan seterusnya. Tentu saja membutuhkan analis tersendiri di sini. Kemudian ada sistem programmer juga di sini, disebutkan di sini melakukan penciptaan kode-kode komputer untuk pengembangan sistem baru. Ini tentu saja programmer yang dimaksud di sini lebih melihat secara kesisteman. Tapi programmer juga ada yang melakukan pemrograman untuk modul-modul tertentu. Nah, antar modul itu perlu dilakukan interface-nya gitu kan. Nah, itu yang akan melakukan itu sistem programmer. Kemudian ada application programmer. Ini dengan kata lain yang tadi untuk melakukan pemrograman terhadap aplikasi-aplikasi. Dengan kalau sistem itu untuk kepentingan sistem secara menyeluruh. Kemudian juga ada yang disebut dengan emerging technologies manager di sini. Tentu ini untuk melihat perkembangan arah teknologi
untuk kepentingan pemeliharaan atau penyesuaian keberadaan divisi sistem informasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan para user, para pengguna nanti. Maka butuh ada orang yang mempelajari atau yang menggawangi, ya, mengevaluasi perkembangan-perkembangan teknologi baru. Kemudian ada juga network manager di sini. Nah, kalau network manager sesuai dengan namanya, itu adalah melakukan koordinasi dan mengelola bagaimana data-data network termasuk suara, gambar, dan sebagainya supaya tetap berjalan, berlangsung, tidak memperoleh gangguan. Kalaupun ada gangguan, segera diatasi. Yang berikutnya adalah database administrator. Ini tentu saja yang melakukan pengelolaan terhadap data di organisasi tersebut dan mengawasi bagaimana data itu dikelola. Karena kita tahu kan, data itu menjadi bahan informasi yang sangat berharga, ya. Memang kalau berdiri sendiri belum memiliki informasi apa-apa. Tapi kalau digabung-gabung dengan data yang lain, itu menjadi berharga. Sehingga data juga menjadi kadang-kadang menjadi komoditas bisnis. Ya. Maka karena itu perlu ada yang mengadministrasikannya supaya tidak disalahgunakan oleh siapapun, orang yang sebetulnya tidak ada urusan dengan data itu, kepentingan di perusahaan. Kemudian juga ada auditing atau computer security manager di sini, ya. Di sini tentu saja bahwa komputer dalam urusan sehari-hari bisa jadi mengalami atau ada persoalan-persoalan yang bisa mencederai keabsahan, kevalidan operasional. Nah, kadang-kadang mereka yang terlibat sehari-hari itu alfa melihat hal seperti itu. Tetapi orang yang tidak terlibat langsung sehari-hari bisa melihat biasanya begitu. Itu yang disebut dengan auditing. Nah, di sini perlu saja ada sekali-kali bisa jadi pihak dari dalam ataupun dari luar untuk melihat tadi bisa saja ada hal-hal yang harus diperbaiki atau ada cacat-cacat pengelolaan informasi. Kemudian juga ada webmaster di sini, itu yang suka membuat web atau melakukan pengelolaan terhadap situs-situs itu, ya. Untuk perusahaan, saya kira saat ini itu demikian sudah dikenal luas di lingkungan masyarakat juga, ya. Web designer itu juga tentu saja terkait dengan situs juga. Dan bagaimana membuat web yang menarik para pengguna. Dan juga tentu saja di situ supaya informasinya itu cepat bisa diakses, tidak telat, tidak lambat, dan bisa tahan gangguan, dan seterusnya. Kita lihat di sini, berikutnya adalah melakukan overview terhadap sistem informasi yang berbasis komputer. Tadi disebutkan kan bahwa antara sistem informasi dan teknologi informasi itu ada beda. Teknologi informasi itu terkait dengan perangkat, baik hardware maupun software. Sedangkan sistem informasi itu adalah penyelenggaraan pengelolaan informasi yang berguna di dalam kehidupan, terutama dalam dunia bisnis, yang bisa jadi atau kebanyakan berbasiskan teknologi informasi. Di sini ada beberapa istilah, ya. Ada yang disebut dengan hardware, itu perangkat keras, bisa terdiri dari sejumlah perangkat di sini, seperti prosesor, pemroses itu, monitor itu, layar itu, ya. Kemudian keyboard, nah, biasa Anda kenal juga itu untuk mengetikkan input-input. Kemudian ada printer. Nah, semuanya itu adalah sebagai bagian dari hardware, ya. This devices accept proses, itu adalah alat-alat atau perangkat yang digunakan untuk menerima, memproses, memperlihatkan, mendisplay data dan informasi. Itu yang kita sebut hardware. Baik, berikutnya adalah software. Nah, software itu adalah program atau aplikasi biasa kita sebut, yang di dalamnya tentu saja ada kumpulan program-program juga. Artinya ada beberapa modul, ya.
di dalam perangkat lunak itu terdiri dari beberapa modul, ada juga yang hanya satu modul, tapi untuk aplikasi saat ini itu hampir kompleks modulnya, biasanya sudah banyak. Ya. Beda dengan masa lalu, hanya satu modul, tapi sekarang itu hampir mustahil ada aplikasi yang terdiri dari satu modul. Kebanyakan banyak. Kemudian ada yang disebut dengan database. Tadi sudah disampaikan pada database administrator gitu ya. Nah, apa database itu sendiri? Itu adalah kumpulan dari file-file atau dalam hal ini tabel-tabel yang di dalamnya berisi data tentu saja. Nanti ada kolom-kolom, ada baris. Nah, itu kumpulan kolom dan baris itu kita sebut file, dan kumpulan dari file itu kita sebut database itu. Ya, kita sebut data keseluruhannya. Itu yang disebut dengan database. Kemudian juga kita melihat di sini network, atau dalam terjemahan kita itu adalah jaringan. Itu adalah sistem yang menghubungkan, melakukan koneksi antar berbagai komputer atau peralatan yang terkait dengan komputer itu, bisa juga berbagi sumber daya. Misalnya untuk beberapa komputer workstation tidak perlu masing-masing komputer memiliki satu printer. Printernya itu cukup satu saja. Bisa digunakan oleh beberapa komputer yang semuanya terikat dalam jaringan itu, dalam satu network, yang terkoneksi dalam satu network. Nah, itu disambungkannya bisa menggunakan kabel atau juga bisa tanpa kabel. Ada wireline atau wireless jaringan saat ini. Berikutnya kita masih melihat overview di sini ya. Sistem informasi yang berbasis komputer. Ada beberapa istilah di sini. Ada TPS, ada VICE, ada iOS, ERP, dan beberapa istilah yang lainnya lagi. Nah, itu akan kita lihat satu-satu. Yang pertama kita lihat TPS, Transactional Processing System. Tentu ini adalah kegiatan atau sistem informasi yang mengelola transaksional secara harian, katakan di situ, yang sifatnya rutin. Tentu di dalamnya ada monitoring di sini, melakukan pemonitoran, dan juga mengoleksi data-data, ada juga tempat penyimpanannya, dan juga memproses dari data-data dari transaksi-transaksi dasar organisasi. Seperti pelayanan-pelayanan kalau di bank itu seperti para teller itu. Teller yang melayani para nasabah secara harian. Itu kita sebut proses yang mereka jalani itu adalah TPS, Transactional Processing System. Ada juga Functional Area Information System. Ini adalah functional area sifatnya fungsi-fungsi tertentu di dalam sebuah organisasi. Seperti kalau tadi di TPS itu untuk melayani pelanggan-pelanggan umum atau para nasabah. Tapi nanti untuk FAIS itu bisa jadi untuk melayani nasabah-nasabah tertentu yang katakanlah nilai tabungan di bank tadi, di bank tertentu itu melebihi katakan angka di atas 2 miliar. Nah, itu dilayaninya di tempat-tempat khusus. Atau para nasabah yang memiliki kekhususan-kekhususan tertentu. Mereka tidak dilayani di TPS, tapi di area-area atau functional area yang sifatnya partikular tertentu. Dan ada istilah iOS di sini, input output system di sini ya. Nah, di sini adalah untuk melakukan pendukungan terhadap operasi-operasi interorganisasional system di sini ya. Untuk bagaimana supaya operasi harian itu tetap berjalan, untuk mendukung di sini adalah manajemen supply rantai nilai, manajemen rantai nilai, supply chain management. Artinya begini, bahwa sebuah proses bisnis itu terjadi dari satu titik ke titik lain, dari satu rantai ke rantai lain. Nah, dalam hal ini supaya berjalan dengan mulus, dengan lancar, itu perlu didukung oleh komputer itu.
Yang di sini kita sebut sebagai IOS, Interorganizational Operation System. Selanjutnya kita lihat ERP di sini, Enterprise Resource Planning. Ini adalah merupakan suatu sistem yang menggabungkan sejumlah fungsional area tadi, atau VICE, ya, sehingga membentuk sebuah satu kesatuan yang mewadahi semua sistem informasi yang ada di dalam sebuah organisasi perusahaan. Nanti akan membentuk semacam common database untuk keseluruhan perusahaan itu. Jadi yang cukup banyak dikenal, dan kita juga ada laboratoriumnya juga, ERP nanti ya, ada prakteknya juga. Kemudian ada e-commerce di sini. E-commerce yang dahulu disebut dengan istilah doing business on the internet itu, sekarang menjadi electronic commerce. Itu adalah bisnis online yang terjadi proses transaksi antar berbagai pihak di sini. Kalau tadi TPS umumnya dilakukan di dalam sebuah entitas, katakanlah dalam satu perusahaan saja seperti para nasabah di bank-bank itu. Tapi kalau e-commerce ini bisa lebih luas lagi karena sudah menggunakan jaringan yang umum, publik di sini, yang menggunakan internet. Nah, di sini ada istilah B2B yang dikenal dengan business to business e-commerce. Nah, ini terjadi antar perusahaan. Bisa jadi begitu ya, antar perusahaan dengan perusahaan lain, seperti perusahaan supplier dengan perusahaan yang membutuhkan pasokan itu, terjadi business to business e-commerce. Beli membeli barang, supply menyuplai barang antar perusahaan, tetapi difasilitasi oleh internet atau e-commerce disebut. Bisa juga dengan business to consumer di sini ya. Ini yang paling banyak terjadi ya, dari perusahaan kepada perorangan. Atau kita sebut dengan bisnis online. Saat ini yang demikian marak itu dilakukan. Kemudian ada yang disebut dengan OAS di sini. Office Automation System di sini. Artinya penyelenggaraan perkantoran secara otomatis. Dalam hal misalnya bagaimana surat menyurat itu tidak lagi dilakukan menggunakan kertas, tetapi sudah menggunakan di sini word processing atau aplikasi-aplikasi yang lain ya, yang sifatnya semuanya serba komputer. Demikian juga schedule resources ya, untuk penjadwalan kegiatan-kegiatan, komunikasi, voicemail, surat menyurat, dan sebagainya. Bahkan rapat-rapat saja dilakukan secara virtual menggunakan video conferencing. Termasuk perkuliahan saat ini juga kita kan tidak secara tatap muka langsung, tetapi menggunakan aplikasi-aplikasi dari video conferencing mirip-mirip seperti itu, atau groupware, apakah Google Meet, menggunakan Zoom, dan sebagainya. Kemudian kita juga mengenal istilah business intelligence. Ini adalah sistem yang tentu saja berbasiskan komputer yang di dalamnya sangat kompleks untuk membuat sebuah keputusan yang sifatnya non-rutin, tidak rutin. Tapi sangat penting untuk para manajer atau para pekerja pengetahuan. Biasanya ini terjadi dalam dunia bisnis ya. Artinya persaingan usaha yang demikian ketat dan sangat keras itu adalah bagian yang harus dipelajari rahasia-rahasia kesuksesan pihak-pihak yang lain itu. Nah, itu menggunakan aplikasi BI ini atau Business Intelligence, kita bisa memperoleh sejumlah informasi. Nah, tetapi di sini sifatnya kan kompleks karena di dalamnya itu ada sesuatu yang tidak menentu itu, yang uncertainty sifatnya itu. Sehingga dikatakan di sini non-routine decision, keputusan yang tidak rutin, tidak biasa. Kalau di para manajer yang biasa ada di kantor, katakanlah yang manajer keuangan, manajer SDM dan sebagainya, itu adalah pekerjaan yang sifatnya rutin. Tapi kalau untuk bisnis intelijen ini disebut non-rutin. Kemudian ada aplikasi export system atau sistem pakar. Ini banyak digunakan saat ini, yang nanti salah satu aplikasinya itu artificial intelligence.
Sekarang makin marak lagi karena makin berkembang data science itu, ilmu tentang data itu. Yang tentu saja kalian juga sudah pernah menggunakan itu. Data science aplikasinya seperti mesin-mesin pencari ya, search engine. Anda tentu saja pernah menggunakan Google. Nah, itu adalah bagian dari expert system sebetulnya yang di dalamnya menggunakan artificial intelligence yang memanfaatkan ilmu data, data science. Yang ke-9 adalah dashboard atau digital dashboard juga. Tentu ini untuk kepentingan organisasi, kepentingan bisnis. Nah, Anda tahu dashboard itu biasa kita kenal di mobil atau di motor. Nah, itu dashboard itu sebagai petunjuk keadaan. Berapa kecepatan yang sedang Anda tempuh misalnya ya. Kecepatan berapa Anda sedang melaju di jalan tol, kemudian sudah berapa kilometer dari berangkat permulaan sampai saat ini, nah itu bisa dilihat di dashboard. Minyak rem, minyak bensin, dan sebagainya itu mestinya bisa ditampilkan di dashboard sehingga selalu dapat dikontrol. Nah, kira-kira di sini juga seperti itu. Dalam dunia usaha dan perusahaan juga harus bisa melihat kondisi perusahaan itu. Bagaimana persoalan keuangan, kemudian persoalan penjualan produk, persoalan customer, pelayanan terhadap para pelanggan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu mestinya bisa dilihat oleh sopir. Kalau di mobil kan oleh sopir. Nah, kalau dalam perusahaan, para pimpinan perusahaan. Itulah bisa mengetahui keadaan perusahaan menggunakan dashboard. Ini tentu butuh sistem aplikasi gitu, yang berbasis komputer. Selanjutnya kita lihat di sini teknologi informasi di dalam organisasi. Tadi kita melihat ada business intelligence system dan juga dashboard. Kalau dibentuk dalam sebuah bangunan, business intelligence system itu kira-kira berada di bagian atap. Demikian juga dashboard di atas. Nah, ini semua ditopang oleh tiang-tiang di sini. Ada aplikasi-aplikasi ya. Di sini semua menggunakan ERP tadi itu, Enterprise Resource Planning System di sini ya. Ada sistem informasi terkait dengan accounting, pencatatan persoalan keuangan, keluar masuknya bagaimana. Kemudian juga ada finance information system di sini. Nah, tentu ini adalah yang berkaitan dengan keperbendaharaan yang dimiliki oleh perusahaan tadi. Bagaimana potret keuangan dilihat dari dalam perusahaan. Sedangkan accounting biasanya berkaitan dengan potret keuangan dengan hubungannya dengan pihak-pihak di luar. Kemudian di sini juga kita bisa melihat production operation management system di sini. Untuk melihat operasional hari-harian, persoalan produksi baik produksi yang sifatnya katakanlah seperti perusahaan-perusahaan jasa telekomunikasi kan produksinya itu pulsa. Sedangkan kalau perusahaan-perusahaan manufaktur seperti pabrik-pabrik, mobil dan sebagainya, tentu itu berupa barang. Tetapi semuanya itu perlu dikendalikan, perlu diketahui menggunakan aplikasi ini yang berada di dalam paket ERP. Demikian juga pemasaran, tentu saja ada aplikasinya, dan terkait dengan persoalan manusianya. Tentu saja modal utama dari penyelenggaraan organisasi perusahaan itu adalah manusianya. Perlu juga dikelola menggunakan sistem informasi. Di bawahnya tentu saja akan terjadi TPS tadi ya, Transactional Processing System. Di mana terjadi yang harus di bawahnya lagi harus ada layer-layer IT services. Apa saja layanan-layanan IT untuk mendukung TPS itu yang tersedia. Tentu juga layer di belakangnya lagi harus ada orang-orang IT yang handal. Karena aplikasi ini kadang-kadang terjadi gangguan, perlu pemeliharaan. Nah, itu tidak otomatis. Perlu ada orang yang bermain di belakangnya itu. Tetap dibutuhkan manusia ya, walaupun katakanlah di sini siapkan robot-robot, tetapi robot juga itu bisa berfungsi, bisa bergerak, berjalan karena di belakangnya ada manusianya. Tentu juga di sini harus disiapkan komponen-komponen teknologi informasi dari sisi hardware, software dan sebagainya. Yang kita sebut di sini ada IT platform. Kita akan menggunakan platform apa, operating sistemnya seperti apa,
yang akan digunakan, demikian juga nanti jaringan dan sebagainya. Bagaimana pemeliharaan, protokol yang digunakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, semuanya itu kita katakan sebagai infrastruktur teknologi informasi. Ini layer yang dari sisi hardware-nya. Kemudian kita lihat di sini tipe-tipe organisasi sistem informasi. Di sini ada tipe sistem, kemudian ada fungsinya bagaimana, dan contohnya. Tentu saya tidak akan menjelaskan keseluruhan, nanti silakan Anda pelajari satu persatu. Ini secara singkat saja, yang tadi disebut dengan FAIS, Functional Area Information System. Nah, tentu saja fungsinya adalah untuk mendukung segala aktivitas yang terkait dengan fungsional area fungsional yang tertentu. Misalnya kalau di bank tadi, untuk melayani nasabah-nasabah dengan segmen tertentu, katakanlah yang punya tabungan di atas 2 miliar, itu biasanya diberi pelayanan khusus. Atau bisa juga layanan-layanan di perusahaan telekomunikasi, kalau memiliki layanan lebih banyak lagi karena menyumbang kepada perusahaan itu lebih besar, maka pelayanannya juga tersendiri. Ada yang disebut dengan functional area IS. Walaupun tidak perlu di ruangan, bisa jadi petugas-petugas account manager itu mendatangi si pelanggan-pelanggan atau nasabah-nasabah tertentu. Tetapi dia berbekal aplikasi untuk merecord, kemudian juga mengelola informasi-informasi terkait dengan para nasabah yang kelas-kelas tertentu tadi. Kemudian TPS tadi sudah dijelaskan ya, Enterprise Resource Planning juga sama, itu tadi sudah dijelaskan. Office Automation System juga sudah kita lihat. Kemudian Management Information System. Nah, ini adalah MIS. Ini istilah yang paling sering kita dengar sebelum-sebelumnya itu adalah MIS atau diterjemahkan SIM, Sistem Informasi Management. Itu adalah sesungguhnya yang menjadi dasar dulu untuk pembentukan ERP. Jadi sebelum ERP itu ada modul-modul aplikasi tertentu, modul untuk mengelola keuangan, ada modul untuk mengelola orang, itu SDM, ada modul untuk mengelola marketing, pemasaran, ada modul untuk mengelola produksi, dan seterusnya. Kemudian itu dikatakan sebagai MIS atau SIM-SIM. Nah, SIM-SIM ini digabungkan dalam sebuah ERP atau Enterprise Resource Planning. Ada juga DSS, Decision Support System. Tentu saja di sini adalah sistem yang disediakan dalam rangka untuk membuat keputusan. Tentu yang dibutuhkan adalah oleh para pimpinan perusahaan. Untuk bagaimana mengelola perusahaan itu selalu bisa eksis dan ketahanannya itu bisa tetap dijaga. Tentu fungsi dari para pimpinan. Dalam hal ini harus melihat keadaan-keadaan perkembangan zaman tentu ya. Harus dikumpulkan semua data, kemudian berdasarkan data itu dibuat perencanaan-perencanaan. Expert system itu sistem pakar, tadi sudah dibicarakan di depan juga. Ada executive dashboard, tadi dashboard itu untuk melihat perkembangan perusahaan itu tentu dibutuhkan oleh para pimpinan perusahaan. Kalau di mobil kan, jika kecepatannya melebihi yang diizinkan, maka kurangi. Tetapi sebaliknya, jika kurang, maka ditambah gasnya. Jadi disitu main rem dan gas. Dan pada saat harus berhenti, tentu saja harus berhenti. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu didasarkan pada kejelian para pimpinan melihat tanda-tanda yang semuanya bisa dibaca di dalam dashboard. Maka penting aplikasi dashboard untuk sebuah perusahaan pada dasarnya. Kemudian juga ada sistem manajemen rantai pasok di sini ya. Karena seperti tadi disampaikan bahwa sebuah perusahaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya butuh ke perusahaan-perusahaan lain. Maka dalam hal ini dibutuhkan aplikasi yang terkait dengan supply chain management systems. Ya. Kemudian ada e-commerce. Tadi sudah dijelaskan juga transaksi yang sifatnya antar organisasi atau bisa juga antar organisasi dengan perorangan.
Kemudian kita lihat di sini, sistem informasi di antara berbagai organisasi di sini. Nah, kita lihat dalam dunia nyata, ini gambaran secara skematik saja. Nah, di sini adalah katakanlah perusahaan Anda di sini. Perusahaan Anda itu tentu saja dia membutuhkan tadi supply chain management, manajemen rantai pasok. Artinya perusahaan Anda itu tidak bisa mengadakan seluruh barang oleh diri sendiri. Katakanlah hanya untuk butuh sekumpulan spidol gitu. Kalau di kampus itu kan tidak ada kampus yang memproduksi spidol, harus beli dari luar, kan? Maka karena itu butuh supplier, paling tidak toko, kan? Toko-toko alat tulis. Atau kalau ingin lebih murah lagi, biasanya ke pabrik alat tulis. Nah, itu yang dimaksud dengan supply chain management, ya, rantai nilai pasok. Tentu di sini harus ada terjadi pertukaran informasi. Bertanya dari pihak perusahaan Anda itu, saya membutuhkan barang ini. Tentu saja akan dijawab, oh barang itu ada atau belum tersedia. Kalaupun sudah tersedia, sekian harganya, kemudian Anda butuh berapa, akan terjadi komunikasi. Kalau terjadi itu, maka Anda harus membayarnya juga. Nah, membayar di sini bisa dilakukan secara online juga, kan? Itu adalah terjadi interaksi di antara supplier dan perusahaan Anda. Demikian juga sama dengan pelanggan, ya, customer di sini. Perusahaan Anda tentu saja akan memiliki pelanggan-pelanggan. Tergantung ini perusahaannya. Apakah perusahaan yang sifatnya produk-produk yang berupa barang atau berupa jasa, yang jelas itu akan ada pemakai-pemakainya atau para pelanggan. Tentu di sini akan terjadi interaksi juga yang saat ini difasilitasi oleh interaksi online. Demikian juga di sini tadi ada e-commerce, business to business electronic commerce. Anda juga bisa menjual produk-produk Anda itu untuk perusahaan. Karena pelanggan Anda itu bukan hanya perorangan, bisa juga perusahaan. Ya, contoh misalnya, yang gampang itu perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia, kan, itu produknya itu adalah pulsa. Pulsa itu dijual ke perorangan ataupun ke perusahaan-perusahaan. Nah, kalau untuk perorangan tentu itu adalah disebut customer perorangan. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan tentu adalah pelanggan-pelanggan lebih besar lagi. Bisa dikatakan B2B e-commerce. Ya, tentu banyak hal yang bisa dikomunikasikan di antara pihak-pihak tersebut, akan terjadi interaksi ini juga, ya. Itu yang dimaksud dengan semuanya ini difasilitasi oleh sistem informasi, interaksi semua. Ini konteks cerita kita pada saat ini. Yang mana interaksi internet itu karena saking meluasnya digambarkan dalam bentuk awan, seperti cloud ini. Awan. Padahal sebetulnya ya tentu menggunakan jaringan-jaringan elektronik juga. Tapi saking jelimetnya dan sulit melihatnya, dan itu lintas provinsi, lintas negara, jadi internasional, maka untuk gampang itu gambarkan dalam bentuk awan saja. Kemudian bagaimana ini dampak IT terhadap organisasi? Nah, tentu saja ada manfaat yang diperoleh oleh organisasi perusahaan Anda dengan menggunakan teknologi informasi dan sistem informasi. Di sini disebutkan IT itu bisa jadi mengurangi, ya, mengurangi manajer-manajer tengah atau manajer-manajer lini, katakan gitu. Karena ya, salah satu keberadaan IT itu bisa melakukan otomatisasi. Otomatisasi artinya fungsi-fungsi yang dikerjakan oleh manusia itu bisa dikerjakan oleh mesin. Gegara ada teknologi informasi. Maka bisa jadi di sini mengurangi tenaga-tenaga yang ada di garis depan itu cukup dengan mesin saja. Contoh di bank lah yang gampang Anda perhatikan. Kan biasanya kalau butuh uang, biasanya datang ke teller. Nah, sekarang tidak perlu lagi ke teller, ke ATM saja. Yang melayani kan bukan orang, itu mesin. Nah, artinya itu contoh yang nyata, ya, yang bisa kita lihat dalam keseharian. Fungsi teknologi informasi.
Kemudian juga di sini IT will provide manager with real-time or near real-time information. Nah, teknologi informasi juga bisa menyelenggarakan transaksi-transaksi yang sifatnya real-time. Artinya real-time itu nyata saat itu juga. Kan? Katakanlah misalnya begini, yang dimaksud itu. Transaksi yang nasabahnya itu ada di Bandung, mau mengambil uang, tetapi sesungguhnya dia itu sehari-hari di Jakarta. Karena jumlahnya mencapai nilai tertentu, maka perlu ada persetujuan manajer misalnya. Nah, kalau menggunakan manual itu kan wah butuh waktu yang lama. Tapi dengan menggunakan teknologi informasi bisa saat itu juga si manajer yang ada di Jakarta itu mengetahui ada nasabah Jakarta yang saat ini sedang ada di luar kota, contohnya di Bandung membutuhkan uang di dalam jumlah yang cukup besar dan harus ada persetujuan manajer dalam hal itu. Nah, itu bisa disetujui juga kalau data-datanya itu meyakinkan untuk disetujui. Itu yang maksud dengan real time ya. Contohnya gitu, bisa juga dengan cara yang lain. Demikian juga IT will increase the likelihood that manager will have to supervise geographically. Nah, ini sama dengan contoh yang tadi ya. Secara geografis itu bisa melihat kalau dahulu perlu Anda ketahui seperti contoh di BNI misalnya. Kalau Anda jadi nasabah di BNI, kemudian mau ngambil uang di di Bandung katakanlah begitu, Anda nasabah BNI di Bandung, kemudian mau ngambil uang di BNI yang Bandung juga, tetapi cabang yang jauh, nah itu tidak seperti saat ini, cukup dengan memperlihatkan buku tabungan saja. Nah, saat itu tidak bisa, karena apa? Si petugas bank tidak tahu, tidak online gitu. Data Anda itu hanya ada di kantor Anda tempat menabung. Kalau di kantor yang Anda tidak menabung, kantor itu tidak melihat siapa Anda. Nah, dengan adanya teknologi informasi, walaupun Anda di area luar tempat Anda menabung, itu petugas bank bisa mengetahui bahwa Anda itu memang nasabah bank tertentu. Katakanlah contohnya BNI misalnya, dan seterusnya. Nah, kita lihat lagi di sini, masih terkait dengan dampak terhadap organisasi. Nah, tentu sebutkan di sini volume high speed, ya kecepatan tinggi, jelas ya. Volumenya juga jelas tinggi. Kalau dahulu atau katakanlah sekarang juga menggunakan teller itu katakan dalam 1 jam bisa melayani katakanlah 10 orang gitu. Tapi dengan ATM itu bisa lebih cepat lagi. Lebih banyak lagi volumenya. Lebih dari 10. Dan cepat akurat juga komunikasinya dan collaboration within and among organization. Ya antar bank bisa terjadi kerjasama menggunakan internet itu kan. Seperti misalnya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Bahwa tagihan-tagihan itu bisa saja dibayarkan di kantor pos. Itu kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi, PT Posnya, dan juga bekerja sama dengan katakanlah dengan PLN untuk tagihan atau pembayaran tagihan di PLN itu bisa dilakukan di kantor pos. Itu ada kerjasama 3 perusahaan. Ada PT Pos, ada PT Telekomunikasi, dan juga ada PT PLN-nya. Kemudian bisa menyimpan huge amount of information. Ya, tentu bisa menyimpan informasi yang demikian banyak. Sesuai dengan kapasitas storage atau penyimpanan data yang dari hari ke hari makin besar dan membesar walaupun dimensinya mengecil. Kemudian allow quick and inexpensive access to vast amount of information. Nah, ini juga sistem informasi Anda bisa mengakses informasi yang saat ini kejadiannya di luar Indonesia, katakanlah di Amerika sekalipun ya, itu dengan cepat saja itu bisa Anda akses saat ini. Bagaimana data-data situs-situs yang ada di Amerika sana bisa Anda ketahui, apalagi itu juga menyiarkan siaran-siaran yang real time, Anda bisa tahu saat ini juga apa yang terjadi detik ini di sana, Anda ketahui detik tersebut di sini juga. Kemudian interpret vast amount of data quickly. Nah, tentu saja bisa mengolah data besar
Apalagi sekarang kita kenal tadi istilah data science, ya, ilmu data terkait dengan big data juga, data besar. Mungkin memungkinkan untuk memperoleh nilai atau nilai informasi yang demikian informatif dan komunikatif. Juga bisa mengotomatisasikan di sini mengotomatisasikan baik semi otomatik, bisnis proses dan manual. Di bisnis-bisnis yang selama ini dilakukan secara manual atau semi otomatik bisa diotomatisasikan. Yaitu salah satu fungsi dari teknologi informasi, ya. Melakukan otomatisasi, di samping itu juga ada efektivitas dan efisiensi di dalamnya. Kemudian di sini masih terkait dengan dampak terhadap organisasi itu, tentu IT di satu sisi bisa mengurangi lapangan kerja, ya. Itu konsekuensi memang, ya, karena tadi seperti Anda perhatikan, coba sekarang di pintu-pintu tol itu tidak butuh orang lagi untuk menggesekkan kartu, atau untuk masuk ke dalam tol itu kalau dulu itu diberi kartu oleh petugas-petugas pintu tol, sekarang tidak butuh lagi, sehingga ini teknologi informasi menghilangkan, bahkan mengeliminasi di sini. Bukan menghilangkannya, karena masih tetap ada orang yang menjaga, satu, berkurang tentu di sana, tetapi pekerjaan yang sifatnya manual itu sudah jauh berkurang dengan keberadaan IT. Demikian juga di bank-bank dengan adanya ATM tadi, ya. Kemudian IT juga may cause employees to experience loss of identity. Nah, bisa jadi begitu. Bisa menyebabkan para pekerja itu untuk memperoleh pengalaman loss of identity, kehilangan identitas, ya, karena IT itu sudah tidak mengenal lagi identitas-identitas. Siapapun bisa digantikan. Yang tadinya hanya orang tertentu ini saja yang bisa mengerjakan pekerjaan ini, ternyata IT bisa mengerjakan di apakah yang terampil ataupun yang tidak terampil. Kemudian juga IT can cause job stress. Nah, di sisi lain ini adalah dampak-dampak negatifnya, gitu, ya. Menyebabkan stres karena orang itu kehilangan pekerjaan, dan seterusnya dan terusnya. Ini bisa terjadi hal-hal yang negatif juga di samping yang positif. Berikutnya kita lihat di sini terkait dengan persoalan bagaimana pentingnya sebuah sistem informasi untuk masyarakat. Di sini ada beberapa hal bahwa IT can provide opportunities, bahwa teknologi informasi itu memang bisa menyajikan sejumlah peluang di sini untuk masyarakat, katakanlah mereka yang disable atau istilah dahulu itu tanpa daksa, kan kekurangan-kekurangan karena ada cacat begitu, maka teknologi informasi memungkinkan bisa membuka peluang itu, apakah bisa membuka kreativitas, ya. Ada seseorang yang katakanlah ada kekurangan dalam termasuk disabilitas, tetapi dia mahir dalam pemrograman misalnya, mahir dalam melakukan desain-desain yang begitu kreatif, yang bisa dijual, katakan, dan bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan pengembangan industri-industri kreatif, dan seterusnya. Banyak yang bisa memanfaatkan teknologi informasi. Demikian juga teknologi informasi itu bisa menyajikan fleksibilitas dalam bekerja. Seperti saat ini, bekerja di mana saja, ada WFH istilahnya, belajar juga dari rumah, dan dimanapun itu apa sebab? Sebab ada fasilitasnya, yaitu teknologi informasi. Malahan sekarang makin marak, gitu kan. Yang dahulu Zoom itu, Google Meet itu memang sudah ada, tetapi tidak seterkenal saat ini. Itu menjadi fasilitator untuk penyelenggaraan bekerja ataupun belajar jarak jauh. Kemudian juga di sini sebutkan robot-robot itu bisa mengambil pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya klerikal.
Kita tahu di industri otomotif misalnya, contohnya itu pekerja-pekerja yang dahulu dilakukan oleh manusia untuk masang baut, masang berbagai macam aksesoris mobil, sekarang itu sudah dikerjakan oleh robot-robot. Nah, tentu robot ini dikendalikan melalui perlengkapan teknologi informasi yang dirangkai menjadi sebuah sistem informasi dengan sejumlah, tentu saja ada hardware, ada software, dan juga ya walaupun menggunakan robot tentu saja di belakangnya ada orang, hanya tidak sebanyak seperti sebelum ada robot. Kemudian juga di sini disebutkan IT itu bisa memberikan perbaikan-perbaikan di dalam perhatian terhadap kesehatan healthcare gitu ya. Karena ini juga bisa menyelenggarakan layanan-layanan teknologi informasi itu dengan layanan konsultasi, contohnya itu ya, yang dahulu orang itu kalau mau bertanya soal penyakit itu harus datang ke dokter, saat ini tidak mesti berangkat ke dokter. Bahkan dokternya sendiri bisa langsung ada di depan komputer gitu kan, menggunakan teknologi informasi. Apakah dokternya dalam pengertian dokter virtual ataupun dokter memang dokter praktek hanya berjarak jauh. Nah, itu difasilitasi dengan adanya teknologi informasi. Demikian juga perbaikan-perbaikan di sisi pengobatan, di sisi terapi, dan berbagai macam hal yang terkait dengan perhatian terhadap kesehatan itu bisa diselenggarakan dengan teknologi informasi yang membantu fasilitas untuk penyelenggaraan semuanya itu. Ya. Seperti perhatian terhadap pemeriksaan jantung, kemudian diabetes, ginjal, dan sebagainya. Itu bisa dilakukan menggunakan teknologi informasi yang tentu saja dari beberapa sisi ada efektivitas, ada efisiensinya. Ya. Kemudian juga di sisi lain di sini, IT can cause health problem for individual. Di sisi positif tadi, beberapa sisi positif, ada juga sisi negatifnya. Bisa juga menyebabkan permasalahan bagi orang-orang tertentu. Ya seperti kita ini, Anda ini hampir selalu belajar itu berhadapan dengan layar monitor. Di satu sisi, layar monitor itu membantu bagi kita, tetapi sisi lain itu juga hati-hati untuk kesehatan mata. Ya, demikian juga bukan hanya mata, Anda duduk terus-terusan saja, tidak bergerak, saking asiknya bermain gadget ataupun komputer, nah itu juga bisa membahayakan kesehatan. Berbeda dengan anak-anak dahulu atau para remaja dahulu yang aktif di luar, kegiatannya banyak di luar, tidak berhadapan dengan layar monitor, lebih banyak bergerak, maka kesehatannya relatif lebih baik. Ya. Jadi dari beberapa hal memang ada juga sisi-sisi negatifnya. Demikian juga IT can place employees on constant call. Nah, IT juga bisa seperti itu. Sekarang ini misalnya begini, dengan maraknya media sosial, itu dalam beberapa hal biodata orang per orang itu sedikit banyak bisa diketahui oleh orang lain. Dan yang ngaku-ngaku, katakanlah contohnya, ngaku-ngaku ahli IT misalnya. Ada juga yang ngaku-ngaku ahli database, ahli software, dan sebagainya. Nah, bisa jadi itu informasi yang cukup membantu bagi mereka perekrut tenaga kerja kalau membutuhkan ahli IT di sisi software, di sisi komunikasi data, di sisi database, dan sebagainya. Mengapa harus jauh-jauh mengumumkannya di koran? Cukup saja dari media sosial. Toh banyak juga yang menyatakan diri sebagai ahli-ahli itu. Tinggal dites saja nanti kan. Tentu itu berbiaya lebih murah kan, dan tentu lebih efektif juga, dan tentu lebih efisien. Nah, dalam hal ini memang IT memungkinkan bisa melakukan constant call di sini untuk para pekerja. Hanya ya tentu harus hati-hati tadi. Artinya di sisi satu sisi itu membantu, tapi di sisi lain itu jangan terkecoh juga, harus dilakukan secara hati-hati. Supaya pengakuan-pengakuan itu kalau bagi yang jujur tidak ada masalah, tapi bagi hanya sekedar ngaku-ngaku saja itu bisa menimbulkan masalah baru. Ya. Kemudian IT can potentially misinform pasien about their health problem. IT juga bisa secara potensial menginformasikan yang salah mengenai pasien.
tentang kesehatannya. Nah, artinya tadi, katakanlah misalnya di aplikasi-aplikasi seperti di HP-HP terbaru, keluaran merek-merek tertentu kan itu suka diinformasikan atau ada aplikasi untuk kepentingan kesehatan. Nah, sejauh mana keakuratan mengukur katakanlah suhu badan, mengukur tekanan darah, mengukur denyut jantung, kemudian juga ada ukuran untuk mengukur stres seseorang di situ, dan berbagai macam lagi. Kalau Anda melakukan perjalanan atau jalan kaki, naik sepeda dan sebagainya kan bisa diukur juga jarak, kecepatan, dan berbagai macam halnya. Nah, namun apakah ini selalu akurat, selalu benar? Nah, itu yang jadi masalah. Bisa iya, bisa tidak. Kalaulah itu akurat, tentu saja itu baik. Tapi kan tidak ada yang jamin aplikasi itu akan selalu akurat. Nah, jika itu dijadikan sebagai sandaran untuk informasi mengenai kesehatan Anda, maka hati-hati, karena itu juga berpotensi memberikan informasi yang salah. Anda katakanlah kalau diukur saturasi oksigen misalnya waktu musim COVID ini ya, di aplikasi itu juga di HP Anda juga ada untuk mengukur. Tetapi belum tentu akurat juga. Di sana dikatakan misalnya 97% saturasi Anda. Tetapi sesungguhnya diukur dengan alat yang lebih akurat lagi, tidak sampai segitu, hanya 95 misalnya. Nah, artinya di sini memang punya potensi untuk menginformasikan data-data mengenai kesehatan pasien. Dalam hal ini memang perlu dilakukan updating aplikasi tersebut. Atau dalam istilah lain lagi, dahulu itu harus dilakukan ditera, itu kan, dikalibrasi supaya alat ukurnya itu tetap akurat mengukur sesuai dengan seharusnya. Saya kira itu untuk perkuliahan kita kali ini ya. Di sini salah satu referensi yang disampaikan untuk perkuliahan kita kali ini dari Kelly Rayner. Ini juga bisa Anda lihat lebih jauh di LMS ya, mengenai sejumlah referensi untuk perkuliahan kita pada kali ini. Barangkali itu saja kuliah kita pada pekan pertama ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kalau ada hal yang akan ditanyakan, dipersilakan selepas perkuliahan ini Anda sampaikan untuk kita diskusikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.